Selamat pagi dan selamat sore serta selamat malam untuk kita semua. Pertemuan ketiga untuk pemrograman web kita menampilkan data. Maksudnya menampilkan data di sini, pertemuan kedua kan sudah kita pelajari bagaimana menginput data dari form tersimpan ke dalam tabel. Nah, sekarang kebalikannya, menampilkan isi dari tabelnya ke dalam web browsernya. Ya. Tujuannya merancang dan membuat database dan tabel dari MySQL, gitu ya. Lalu yang kedua, membuat program menampilkan data mahasiswa. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, rancang dan buat database serta tabelnya. Ini sudah ada kemarin, nama database-nya akademik, nama tabelnya mahasiswa. Ini strukturnya, gitu ya. NIM, nama, alamat, semester, dan kelas. Rancang dan buatlah program. Ini diketik di Notepad++ atau yang lainnya dengan syarat kita simpan dengan nama tampil mhs.php. Jangan lupa disimpan di sum htdocs. Ini dia. Lalu kita rancanglah HTML-nya ini dia mulai dari tabel border sampai seterusnya. Nanti akan kita bahas satu-satu perintahnya ini dia membahasnya ini di melalui Zoom. Lalu kalau kita jalankan programnya di web browser ini ya, kita ketikkan dia localhost tampil mhs.php, maka hasilnya seperti ini. Apa-apa saja atau siapa saja recordnya yang ada di dalam tabel, dia akan ditampilkan. Oke? Nah, tambahkan satu baris perintah di bawah ini pada program simpan data. Maksudnya ini seperti ini. Kan maunya ketika kita menginput data kemarin itu di pertemuan 1, harus kita klik dulu si PHP MyAdmin-nya, lalu pilih database, pilih tabelnya, maka terbukti tersimpan. Bagaimana kalau kita klik tombol simpannya, langsung tersimpan ke sini, ini dia, langsung ada tampil datanya, maka di dalam atau di bawah dari si pemrograman simpan, kan ada dua file kemarin, ada form input MHS, satu lagi simpan MHS. Ini kita tambahkan meta http equif refresh content null URL tampil mhs.php. Artinya dia akan membuat link secara otomatis setelah 0 detik. URL ini uniform resource locator-nya itu adalah tampil mahasiswa. Ya. Jadi kalau kita jalankan program kita yang pertama kemarin input MHS, ini misalnya datanya, kita klik simpan, gitu ya. Data berhasil disimpan setelah 1 detik atau tidak sampai 1 detik, dia akan tampil di sini, akan masuk datanya. Nah, ada kita buat link di bawahnya. Klik kembali menuju file input data mahasiswa. Begitu kira-kira. Kita lihat hasilnya. Di sini contoh menjalankan programnya sudah ada saya buat. Ini hasilnya. Kalau programnya berjalan, localhost tampil MHS, gitu ya. Oke. Ini form pendaftaran di pertemuan pertama, gitu ya. Jadi kalau kita jalankan di sini dia contoh 78123456. Ini dia. Nama mahasiswa siapa? Geraldine Manroe misalnya. Alamatnya Jalan Patumbak nomor 123 Medan. Itu ya. Dia semester 1, nggak apa-apa itu ya. Kelasnya 4 ya. Lalu simpan. Klik simpan, maka data berhasil disimpan. Kan sampai situ aja. Jadi apa yang kita lakukan? Katanya harus kita tambahkan tadi yang ini. Equif-nya ini ya. Meta http equif di mana disimpan, ditambahkan ini. Kita tambahkan dia di program simpan MHS. Di sini paling bawah. Oke? Paling bawah ini meta equif http. Ya. Ini tanda PHP-nya ya. Lalu Ctrl S. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi kalau kita refreshkan ini, continue, dia akan masuk ke sini. Perhatikan ini, Gerald Mandru ini otomatis masuk. Kita ulang ya. Kalau kita klik kembali, dia akan masuk ke sini. Kita misalkan 87123456, ini ya, contoh. Lalu kita buat isi namanya Jeffrey Markus, misalnya gitu ya. Lalu alamatnya Jalan Berdikari nomor 100
45 Lubuk Pakam. Lalu semesternya kita misalkan dia semester 3, ini contohnya, simpan, maka si Jepri nanti otomatis masuk dia. Jepri, Markus, dan seterusnya. Oke, itu mau kita buat. Programnya sudah ada, itu ya. Silakan diuji coba. Nanti pada saat Zoom akan kita terangkan. Terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.